Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya Sebenarnya Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini soal orang nggak berkeringat yang mau masuk kabinet itu rame banget ini. Nah, ini kan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam dalam rapat paripurna kabinet secara tertutup, tapi kemudian dibocorkan oleh para menteri-menterinya nih. Ini kenapa nih para menteri-menterinya kok membocorkan ya? Ini pasti menteri-menteri senang lah karena mereka merasa aman ya, nggak akan direshuffle gitu. Dan pertanyaan siapa sih yang dimaksud orang yang nggak berkeringat itu? Ya, kontroversi soal reshuffle itu berakibat keresahan banyak pihak itu. Tetapi yang harus kita baca dari keterangan Presiden Prabowo, kan Presiden Prabowo mengatakan, ya isu reshuffle didorong-dorong, itu hanya supaya mereka yang nggak berkeringat masuk ke kabinet, yang ambisi untuk masuk ke kabinet. Menurut saya keterangan itu sekedar mengingatkan bahwa akan ada reshuffle, tetapi jangan mereka yang nggak berkeringat antri untuk dapat jabatan. Kan itu prinsipnya, bukan nggak ada reshuffle, tetapi reshuffle tanpa mempertimbangkan mereka yang mendorong-dorong atau ingin menyelundupkan diri atau menyelundupkan kepentingannya di dalam kabinet yang hasil reshuffle. Karena itu kita mesti pastikan reshuffle itu sesuatu yang tak terhindarkan, karena ya keadaan yang membuat presiden dengan sendirinya harus melakukan reshuffle kan. Kalau menteri-menteri yang dalam analisis saya tidak mampu untuk menerjemahkan secara teknis visi ideologis dari presiden, ya masa dipertahankan, kan itu dasarnya. Jadi wilayah-wilayah ini yang membuat semua orang berspekulasi. Ya, kata presiden itu didorong-dorong reshuffle supaya ada yang nggak berkeringat ingin masuk, karena itu nggak mungkin ada reshuffle tuh. Itu terbalik, justru dimaksudkan reshuffle, tetapi jangan mimpi mereka yang tidak berkeringat itu akan diajak masuk kabinet. Saya kira itu poinnya. Karena itu mereka yang menteri tentu menganggap gak akan ada reshuffle nih. Iya, karena presiden baru memuji-muji mereka tuh. Ya, sebulan lalu kan presiden menerangkan ke publik bahwa beliau puas dengan kinerja kabinet sebagai Pak Presiden bahkan membuat metafor bahwa dia adalah kapten dari kesebelasan itu. Oke, itu hal yang biasa diucapkan di dalam satu event politik gitu. Tetapi setelah 1 bulan atau menjelang 2 bulan, apakah masih begitu keadaannya? Kan kita selalu mesti lihat politik itu daily, secara harian tuh apa prestasi beberapa menteri atau beberapa menteri yang masih tersangkut kasus, entah kasus korupsi atau siapapun yang sudah pernah dipanggil oleh KPK atau diminta penjelasan oleh kejaksaan, itu harusnya cacat, secara moral udah cacat kan. Dipanggil aja atau diberitakan di pers saja bahwa menteri yang bersangkutan punya problem dengan penyogokan, dengan upaya untuk memanipulasi kasus. Nah, semua itu sebetulnya sudah penanda publik untuk minta sang menteri di reshuffle. Saya sih sepakat dengan Anda. Kalau lihat kinerja para menteri, ya nggak mungkin lah Pak Prabowo nggak melakukan reshuffle itu. Ini tentu saja kalau Pak Prabowo ingin kinerja pemerintahnya bagus, dan pasti Pak Prabowo ingin, dan setelah 1 tahun ini beliau pasti juga melakukan evaluasi. Orang netizen aja bisa melakukan evaluasi, apalagi Pak Prabowo. Ya, tentu ingatan publik terhadap menteri-menteri yang pernah ada diberitakan walaupun dalam tingkat kontroversi itu. Dari Golkar kan ada beberapa menteri, Pak Bahlil sendiri dianggap sebagai ada cacat dalam beberapa kasus atau bahkan kasus akademis. Pak siapa lagi yang dari Golkar tuh ya, Pak Menteri Olahraga kan pernah jadi kasus karena soal menara macam-macam itu. Jadi Golkar sendiri punya banyak problem. Tapi bukan cuma Golkar, menteri-menteri misalnya yang dari kalangan partainya Pak Yakut itu yang sekarang diusut oleh KPK soal haji elitis yang merugikan negara tuh. Jadi banyak menteri yang juga terseret sebetulnya di dalam perbincangan publik ya, bahkan belum masuk ke dalam sidang sudah diperbincangkan oleh publik.
Nah, di dalam aturan moral yang menteri-menteri ini udah pasti harus diganti. Kan itu poinnya tuh. Jadi penggantian menteri yang kita sebut reshuffle pasti terjadi. Masalahnya adalah siapa yang akan menggantikan. Tentu mereka yang oleh presiden dianggap mampu untuk menerjemahkan visi sang presiden. Dan itu yang bagi kami yang kira-kira hanya menonton dari luar itu paham bahwa banyak menteri yang resah sebetulnya dengan ucapan presiden ada reshuffle, tapi kemudian tiba-tiba jadi gembira mereka karena mengingat presiden sebulan lalu masih memuji-puji mereka. Iya, tapi apa yang dipujikan sebulan yang lalu itu bisa berbeda dengan kondisi hari ini. Kan setiap minggu kita lihat data perekonomian, ada yang dibuat oleh BPS, tapi banyak yang nggak percaya bahwa itu data yang bisa dimanipulasi hanya untuk menyenangkan beberapa kementerian misalnya. Itu berarti ada kaitan antara pencitraan dan manipulasi data. Kan semua itu harus dievaluasi itu. Nah, presiden tentu punya waktu yang cukup untuk mengevaluasi data-data itu dan dihubungkan dengan kinerja kabinet tuh. Jadi kinerja kabinet bukan satu prestasi yang harus dianggap determinan untuk menentukan diganti tidak digantinya sang menteri. Yang akan diuji adalah kapasitas kabinet secara keseluruhan di dalam menerjemahkan visi dari Presiden Prabowo. Itu utamanya di situ. Jadi di dalam rangka itu presiden mengucapkan sesuatu sindiran sebetulnya bahwa ya banyak yang antri untuk masuk kabinet. Ya itu orang juga tahu bahwa kabinet itu kan betul-betul satu wilayah yang di dalamnya ada uang pasti, ada jabatan yang mentereng, ada pendanaan negara segala macam. Tapi sekali lagi kita mau baca itu bahwa yang dimaksud presiden adalah akan ada reshuffle karena faktual. Memang apalagi kalau internasional misalnya menganggap bagaimana mereka mau investasi Indonesia kalau kabinetnya itu kelihatannya kurang kompak atau lebih dari itu tidak jelas tuh visi ideologisnya. Kan itu juga dibaca oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kita tunggu aja apa yang akan terjadi setelah 17 Agustus. Ya 17 Agustus karena 17 Agustus kan itu semacam kegembiraan, kebahagiaan kita sebagai negara. Tapi bahagia itu kan nggak mungkin setiap hari karena tetap aja kabinet itu harus memproduksi keadilan sosial, kesejahteraan yang kadang-kala tidak dirasakan oleh emak-emak. Presiden kan juga menyinggung itu para pengamat gitu yang mendorong-dorong reshuffle, merasa lebih tahu bahkan dibandingkan dengan Prabowo sendiri. Jadi kalau kalangan pengamat sebetulnya memprovokasi isu reshuffle itu ada alasannya tentu. Kan pengamat juga punya sumber lain atau semacam sumber alternatif untuk mengevaluasi menteri-menteri. Tentu presiden punya tim yang mengevaluasi, tetapi satu sinyal penting yang diinginkan oleh investor adalah kestabilan politik. Tentu kestabilan politik artinya satu kondisi dalam kabinet yang memungkinkan mereka bikin prediksi bahwa modal yang mereka tanamkan di Indonesia itu buat masuk dan antara misalnya itu tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang sekedar manuver di dalam kabinet. Itu pasti itu variabel itu. Juga soal tatanan hukum kita, juga soal lingkungan, soal hak-hak rakyat terhadap hutan yang dikuasai negara, hak-hak rakyat terhadap tambang-tambang yang sebetulnya rakyat hanya sekedar jadi penonton dan penerima getah atau penerima limbah dari kerusakan lingkungan. Kan itu semua jadi pertimbangan investor luar karena banyak investor di luar yang menganggap bahwa demi planet maka harus dilakukan uji emisi dalam pengertian lebih luas, yaitu ada semacam kepastian bahwa lingkungan tidak akan dirusak, ada semacam kepastian bahwa stabilitas politik itu jangka panjang. Jadi semua itu diulas oleh para pengamat sehingga kesimpulannya adalah harus ada reshuffle tuh. Nah, keharusan itu bukan semacam perintah imperatif tetapi semacam pengkondisian etis supaya Presiden Prabowo betul-betul memahami bahwa publik menghendaki ada satu kabinet yang kompak, yang paham tentang ideologi presiden, yang bersifat sosialistis, paham bahwa kebijakan itu tidak boleh merusak lingkungan, sehingga menteri-menteri yang
terlihat rakus lingkungan, dan Presiden sendiri mengatakan bahwa banyak betul orang yang rakus hendak menggali harta tapi tanpa konsep atau tanpa memikirkan impactnya pada masyarakat yang lebih luas. Jadi semua soal semacam itu kita boleh simpulkan bahwa tekanan dari kalangan pengamat adalah tekanan etis, tekanan akademis. Kalau tekanan politik itu pasti tekanan dari partai-partai. Nah, saya menganggap bahwa Presiden Prabowo membaca tekanan dari partai-partai untuk menyodorkan tokoh-tokohnya ke dalam reshuffle itu mulai terbaca sebagai pemaksaan yang oleh Pak Prabowo anggap bahwa ya neken-neken begituan tapi nggak berkeringat kan itu artinya sekedar ingin dapat jabatan tapi tidak mampu untuk melihat bahwa kebijakan dari kabinet itu harus betul-betul visioner. Visioner artinya sejajar dengan visi presiden. Tapi kalau soal pengamat, orang kok saya perhatikan ini mulai melirik-lirik Anda nih Bung Rocky ya. Karena Anda sendiri kan sering menyatakan bahwa reshuffle itu sebuah keniscayaan. Oh ya, saudara harus Arif. Tentu saya juga pengamat, tapi saya nggak ada kepentingan dengan kekuasaan. Saya hanya menunjukkan semacam peta etis kalau terjadi reshuffle dan menganalisis bahwa reshuffle adalah hal yang menjadi niscaya supaya orang melihat bahwa ada keutuhan visi, ada keutuhan etos di dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang pada akhirnya publik ingin dapat semacam kepastian bahwa kabinet Prabowo itu adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet yang basisnya adalah koalisi yang isinya adalah tukar tambah kepentingan. Karena dalam sistem presidensil, kabinet itu adalah visi presiden dan kepastian-kepastian transaksi itu justru harus tidak boleh terjadi karena visi presiden tidak boleh ditransaksikan. Jadi kalau ada reshuffle kabinet, maka kabinet itu disebut dengan satu nafas, kabinet Presiden Prabowo Subianto. Selesai itu, orang nggak akan lihat lagi, oh ini titipan, ini adalah hasil cawe-cawe seseorang di masa lalu. Enggak, orang ingin lihat bahwa reshuffle artinya Presiden Prabowo menghendaki kabinetnya itu dipimpin sendiri tanpa ada intervensi dari pihak yang lain atau dari proksi-proksi pihak yang lain. Saya kira itu intinya tuh. Salam akal sehat. Ya, itu kabinet akal sehat namanya.